Halo sobat, ketemu lagi di channel Teras Movie. Udah pada ngopi belum? Saya akan mengulas film yang keren dengan judul Snowden. Film ini menceritakan tentang Edward Snowden, seorang prajurit yang beralih profesi menjadi ahli komputer intelijen CIA dan NSA, yang pada akhirnya Snowden ini memutuskan keluar dan membocorkan dokumen rahasia kepada publik melalui beberapa media ternama. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang suka dengan alur cerita film seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film lainnya. Daripada kelamaan, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Cerita bermula di sebuah mall di Hong Kong. Ada dua orang pria dan seorang wanita tampak sedang menunggu seseorang. Setelah 54 menit mereka menunggu, lalu datang Snowden. Namun karena untuk menjaga keamanan di antara mereka pun saling memberikan kode atau kalimat kunci. Kemudian Snowden ini mengajak mereka berdua ke sebuah kamar di hotel yang dirahasiakan. Tiba di hotel, Snowden ini meminta kepada wanita itu dengan seorang pria ini untuk mengambil HP-nya dan menyimpannya di sebuah pemanas makanan untuk menghilangkan frekuensi UHF-nya. Kemudian Snowden menuju di depan sebuah kamera untuk menjelaskan sesuatu yang sepertinya sangat rahasia. Di depan kamera, Snowden menceritakan kisah hidupnya yang bekerja di agen rahasia CIA dan NSA. 9 tahun dia bekerja di industri intelijen dan dia di sana berprofesi sebagai teknisi sistem. Awal mula dia masuk CIA itu dari sebuah tragedi saat latihan militer. Ketika hendak turun dari tidurnya, dia terjatuh dari tempat tidur yang berada di bagian atas yang mengakibatkan kakinya patah dan harus dilakukan operasi. Dokter kemudian menyarankan Snowden tidak melanjutkan pendidikan militernya. Akhirnya Snowden memutuskan untuk mencoba masuk CIA. Step by step dia lewati dari berbagai ujian, dia jawab dengan sempurna, termasuk kelebihannya dalam penguasaan internet dan bahasa asing. Interview terakhir dilaksanakan oleh instruktur senior CIA yang bernama Corbin. Snowden mendapat pertanyaan, "Apa alasanmu menjadi anggota CIA?" Dengan jujur, Snowden ini menjawab, "Sepertinya keren." Akhirnya Snowden diterima dan bergabung menjadi anggota CIA dan akan mendapatkan pelatihan khusus. Snowden sampai di Virginia yang menjadi pusat training anggota CIA pada tahun 2006. Snowden pun masuk ke sebuah ruangan. Ia bertemu teknisi instruktur sekaligus penasihat senior CIA yang bernama Hank Plaster yang sedang membersihkan pengembangan Enigma, sebuah alat intelijen yang bernama Sigaba, sebuah mesin enkripsi pada masa Perang Dingin. Snowden tampak menyukai berbagai peralatan intelijen yang berada di ruangan tersebut. Di sini, Snowden mengikuti sebuah kelas yang dibimbing oleh si Corbin. Semua anggota CIA yang baru direkrut, mereka dites untuk membuat jaringan komunikasi tersembunyi yang berada di setiap kota asal mereka. Waktu yang diberikan Corbin adalah 5-8 jam. Jika mereka melebihi waktu tersebut, maka dinyatakan gagal. Snowden pun yang mempunyai bakat dan kelebihan dapat menyelesaikan ujian tersebut dalam waktu 38 menit. Sungguh luar biasa. Bakat yang sulit untuk dimiliki oleh kaum rebahan seperti kita. Ketika Corbin mengecek hasil yang dikerjakan oleh Snowden, tak disangka-sangka Snowden mengerjakan tugasnya melebihi dari target yang diberikan oleh Corbin. Snowden pun bertanya kepada Corbin, "Apa yang harus aku lakukan setelah ini?" Corbin pun menjawab, "Lakukanlah semaumu." Adegan berpindah di Washington. Snowden bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang sedang ia dekati. Mereka hanya berkomunikasi sebatas melalui internet. Wanita itu bernama Lindsay. Snowden pun mendapat hadiah sebuah kecupan manis tepat di bibirnya. Kembali ke kelas, Corbin menjelaskan bahwa ada sebuah undang-undang pengawasan intelijen peradilan visa atau visa charge
Salah satunya adalah CIA dapat melakukan tindakan hukum yang mereka curigai tanpa menunggu surat perintah pengadilan, dan ini dilakukan dengan sangat rahasia tanpa diketahui publik. Setelah kelas selesai, Snowden kembali bertemu dengan Hank Forrester. Di sini, Hank menceritakan ketika dirinya berjuang di NSA, dan Hank juga menjelaskan beberapa program yang dia buat namun gagal, dan pada akhirnya ia menciptakan sebuah program yang diterapkan ke dalam bentuk rubik, namun masih belum sempurna. Pada akhirnya Snowden ini membawa satu rubik lalu pergi ke sebuah taman. Snowden kembali bertemu Corbyn dan meminta penjelasan tentang sebuah program bernama CIA dan target khususnya untuk apa. Tanpa penjelasan yang spesifik, Corbyn ini pun menjelaskan bahwa yang terjadi sekarang adalah bukan lagi perang dengan senjata, tapi perang cyber. Dan ancaman sesungguhnya bagi mereka adalah China, Rusia, maupun Iran yang datang dalam bentuk suntikan CQL serta malware. Berpindah tempat ke Hong Kong, Selasa 4 Juni 2013. Di sebuah kamar hotel, Snowden sudah ditemani oleh dua orang yang on-frame pada awal scene. Lalu tibalah seorang wartawan senior yang bernama Ewan dari media harian The Guardian. Di sini, Ewan meminta penjelasan kepada Snowden tentang siapa dirinya. Lalu Snowden ini menunjukkan semua identitas dirinya, dari mulai paspor, kartu identitas, dan sebuah foto dirinya bernama Michael Hayden, mantan kepala NSC dan CIA. Dalam pertemuan ini, terlihat Snowden akan memberikan data penting tentang sebuah program rahasia yang dilakukan oleh pemerintahan. Dan Snowden pun paham ketika data ini diungkap ke masyarakat melalui media, maka taruhannya adalah penjara dan nyawa dirinya, keluarganya, dan teman-temannya, termasuk juga wartawan yang membantunya. Namun, Snowden sudah memahami skenario terburuk dan ini bukan tentang uang. Jadi, biarkan masyarakat dan dunia yang menilai. Setelah ini, terungkap apakah saya yang salah atau sesuatu dalam pemerintahan yang salah. Lalu Snowden memberikan semacam data penting dalam sebuah memori kepada Ewan. Akhirnya, setelah disetujui pimpinan harian The Guardian di New York, Snowden pun memberikan informasi sebuah program yang bernama Exor, yaitu sebuah program rahasia yang bisa mencari apapun yang kita mau. Adegan flashback ke tahun 2007, di mana Snowden bertugas menjaga jaringan keamanan komputer CIA. Snowden dipanggil atasannya karena dianggap telah meretas jaringan HRD CIA. Dan itu menjadi sebuah kesalahan, namun Snowden menyangkalnya karena itu dilakukan karena permintaan atasannya sendiri. Kemudian Snowden di kantor bertemu dengan Gabriel yang memiliki akses tentang program Exor. Disinilah asal muasal Snowden mengetahuinya. Dalam sebuah pesta, Snowden meminta untuk mencari seorang bankir yang bisa dimanfaatkan. Beberapa orang menolaknya, tapi kemudian pacarnya membantunya dan memperkenalkan kepada seorang bankir Pakistan yang bernama Marwan. Dengan adanya bantuan Gabriel, Snowden meretas jaringan pribadi milik Marwan dan mencari titik kelemahannya. Karena Marwan dianggap bersih, mereka pun mencoba mencari informasi kepada adik iparnya dan terlihat dari kamera laptopnya sedang membuka pakaian. Ternyata Gabriel bisa mengakses kamera laptop seseorang dalam kondisi tertentu dengan akses dari program Exor. Gabriel pun menunjukkan informasi lain bahwa salah satu anaknya berpacaran dengan lelaki yang bernama Nicholas. Dan ibunya yang berasal dari Turki sedang berada di Amerika Serikat secara ilegal. Dan data ini yang dipakai Snowden bersama rekannya si Charles untuk menekannya. Di sebuah klub malam, terlihat Marwan yang sedang digoda oleh cabe-cabean. Dan ternyata hadir juga Snowden dan rekannya. Mereka berencana menjebak Marwan untuk melaporkannya karena mengemudi sambil mabuk. Dan ketika si Marwan dipenjara, dia akan membuat kesepakatan. Kemudian Snowden pun pulang ke rumah pacarnya dan terjadilah adegan mantap-mantap. Di pertengahan adegan mantap-mantap tersebut, Snowden menyadari bahwa program Exor masih berjalan dan ia melihat ke arah kamera laptop tersebut. Kembali ke Hong Kong, diperlihatkan Snowden dan wartawan The Guardian sedang berdebat. Mereka memperdebatkan masalah yang muncul setelah publikasi nanti. Namun, Snowden meminta waktu untuk memikirkannya karena masalah kesiapan dan risiko yang terjadi bila masalah ini dipublikasikan.
Adegan berpindah di Tokyo pada tahun 2009. Di Jepang, Snowden yang bertugas di NSA membuat sebuah program yang bernama Epic Shelter. Program ini dibuat untuk menjaga seluruh data kedubes dari serangan teroris. Kemudian NSA ingin membuat Jepang terkesan dengan kemampuannya, terutama ketika drone kita sedang melakukan siaran langsung. Akan tetapi, Jepang tidak setuju ketika NSA memata-matai populasi mereka, karena itu melanggar hukum. Namun nyatanya, NSA ini tetap menyadap Jepang, dari mulai saluran komunikasi hingga infrastruktur yang bentuk fisiknya seperti pembangkit listrik, bendungan, bahkan rumah sakit. Mereka menanam program kecil, dan jika sewaktu-waktu Jepang tidak menjadi sekutu mereka lagi, mereka dapat mematikan semua sistem mereka. Ternyata bukan hanya Jepang saja, tapi Meksiko, Jerman, Brazil, terutama Cina, Iran, dan Rusia. Itu semua dilakukan untuk menjaga Amerika Serikat tetap menjadi negara terkuat dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dan ia menjelaskan bahwa program CGN ini bukan saja dapat mengawasi kegiatan terorisme, tapi semua orang di dunia tanpa terkecuali. Dan setiap orang di dunia memiliki handphone dapat diawasi kapan saja dan di mana saja. Bahkan akibat pekerjaan ini membuat hubungan dia dan pacarnya renggang. Karena permasalahan inilah yang membuat tekad Snowden untuk mempublikasikan rahasia dari CIA. Snowden pun bercerita 3 bulan kemudian setelah hubungan mereka berantakan. Snowden pun pergi ke Maryland. Di Maryland, Snowden memperbaiki hubungannya dengan Lindsay. Dan dia kembali ke CIA dengan menjadi konsultan solusi. Di samping itu, Snowden dan Corbyn akhirnya bertemu kembali. Dan Corbyn pun merekomendasikan kepada Snowden untuk membuat semacam program lagi di Hawaii untuk menyangkal cyber Cina, dan jika berhasil, ia bisa mendapatkan promosi jabatan dengan beberapa pertimbangan. Lindsay pun setuju dan ikut pindah ke Hawaii. Kembali ke Hong Kong pada jam 1, mereka melakukan video call dengan Jenny, pemimpin The Guardian, untuk segera melakukan publikasi secepatnya sebelum CIA menangkap mereka. Glenn pun mendesaknya dan akhirnya si Jenny ini setuju untuk membuat berita penting ini jam 4 sore. Berpindah ke Hawaii tahun 2012, Snowden bertugas untuk memata-matai Cina. Ternyata di sana Snowden bertemu kembali dengan Gabriel. Hal yang membuat kaget Snowden di sana yaitu dijalankannya program Epic Shelter yang ia buat dan terlihat di layar yang ditangkap drone. Di sini juga diperlihatkan data komunikasi yang tersimpan selama 1 bulan di setiap negara. Di rumahnya, Snowden memberitahu Lindsay bahwa ada kemungkinan rumah mereka disadap. Pelaku penyadapan tersebut adalah pejabat dari CIA. Pada malam hari, Snowden mengirimi pesan kepada seseorang yang bernama Laura Poitras. Isi pesan tersebut intinya adalah ajakan bertemu di mall seberang Hotel Mira dengan petunjuk Snowden memegang Rubik Box. Di tempat kerjanya, rekan Snowden ini memberitahu dia bahwa Trafford dan timnya telah masuk ke inti router dan nantinya seluruh negara Syria akan gelap gulita. Di belakang pertemuan Trafford dengan salah satu pejabat CIA, Snowden mencuri ribuan file yang dimasukkan ke dalam cheatnya. Pada saat pemindahan file berhasil, namun sayangnya chip Snowden ini terjatuh. Dan ketika Trafford masuk ruangan Snowden, hal yang tak diduga terjadi. Ternyata Patrick menginjak chip Snowden yang terjatuh agar tidak ketahuan oleh Trafford. Ternyata Rubik yang dibawa Snowden adalah tempat penyimpan, dan ketika melewati jalur pemeriksaan, dia memberikan Rubik itu kepada security dan dia menyuruh mencoba untuk memainkannya. Alhasil Snowden pun lolos. Pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2013, akhirnya berita itu pun dimuat secara online dengan judul NSA mengumpulkan jutaan rekaman pembicaraan telepon penduduk Amerika setiap harinya. Dari terpublisnya berita itu, sontak semua media mainstream memberitakan dan menjadi hot news. Hari Jumat tanggal 7 Juni 2013, hasil dari pemberitaan yang telah menyebar luas, akhirnya Presiden Obama pun mengklarifikasi tentang hal itu. Pada hari Minggu tanggal 9 Juni, Snowden akhirnya melakukan rekaman sendiri dan hampir seluruh negara menyiarkannya. Terlihat Forrester yang memberikan Rubik Box itu pun melihat dan senang karena Snowden berhasil melakukannya, berbeda dengan Corbyn yang terkejut. Hari Senin tanggal 9 Juni, rekan wartawan Snowden bertemu dengan Thibault.
yaitu pengacara terbaik di Hong Kong. Mereka membuat rencana untuk pertemuan dengan Snowden. Akhirnya, berita mengabarkan bahwa Snowden didakwa dengan tuduhan pencurian dan konversi properti pemerintah. Pemerintah Amerika Serikat meminta Hong Kong untuk melakukan penangkapan kepada Snowden, namun dia bersembunyi di tempat warga. Pada malam hari, Snowden pun pergi ke bandara untuk terbang menuju Moskow. Pada saat di Moskow, pemerintah Amerika Serikat ini mencabut paspornya dengan tujuan agar dirinya tidak bisa meninggalkan Moskow. Akan tetapi pemerintah Rusia menegaskan tidak akan menangkap buronan Amerika, dan akhirnya Snowden pun menikmati manisnya kebebasan di bawah rezim Presiden Vladimir Putin. Dan ending dari film ini diperlihatkan sosok asli Edward Snowden saat siaran langsung di hadapan para wartawan. Oke, cukup sekian alur cerita film Snowden ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka dengan konten ini, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.